ibadah atau rekaman ibadah kami pada saat ini. Doa syukur dan permohonan kami, ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sampaikan doa ini kepadamu. Halo adik-adik yang manis yang ada di rumah, selamat sore, shalom. Adik-adik yang ada di sini, shalom. Apa kabar semuanya adik-adik yang ada di sini? Baik, luar biasa. Iya, yes. Ya, adik-adik yang di rumah juga, apa kabarnya sore hari ini? Iya, tentu baik, luar biasa, diberkati. Yes. Ya, adik-adik yang ada di rumah, sore hari ini kita bersyukur lagi kepada Tuhan karena kita masih diberikan waktu yang baik, yang indah oleh Tuhan Yesus untuk berjumpa dalam ibadah online Persekutuan Anak GKST Klasis Kota. Nah, adik-adik, sore hari ini di sini ada banyak teman-teman kita ya. Ini adalah Persekutuan Anak Jemaat Maranatha Kawa. Ya, ada juga di sini kakak-kakak, ada Kak Anti, ada Kak Evi, dan ada Kak juga ada Kak Jenny. Ya, kami semua di sini akan bersama-sama dengan adik-adik dalam ibadah sore hari ini. Nah, adik-adik, kita akan sama-sama membuka ibadah kita. Ayo bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Mars Sekolah Minggu GKST. Ya, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita masuk dalam ibadah kita di sore hari ini, kakak ajak yang tenang, duduk diam, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semua di sepanjang hari ini. Dan terima kasih Tuhan, di sore hari ini kami semua anak-anak-Mu yang ada di rumah kami masing-masing boleh berkumpul dan kami akan datang beribadah kehadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kuasai hati kami semua dan berkati kami
adik-adik yang dikasihi Tuhan, sore hari ini dalam ibadah kita sore hari ini kembali kita akan kedatangan bintang tamu. Bintang tamu kali ini spesial. Sengaja kakak undang untuk datang ke tempat ini karena katanya menurut berita mereka ini berdua kakak adik yang sangat kaya. Wah, banyak sekali harta mereka. Mereka sukses. Tapi tiba-tiba ada kabar lagi, katanya yang si kakak itu jatuh miskin. Penasaran ya? Kakak mau mengundang mereka berdua untuk kita cerita-cerita di sini, tanya-tanya kira-kira apa yang menyebabkan si kakak ini jadi miskin, atau apa yang membuat si kakak yang satu jadi orang kaya. Yuk kita undang ya bintang tamu. Halo bintang tamu. Selamat sore. Selamat sore bintang tamu. Sore. Wah, adik-adik, ini dia. Di samping kiri dan kanan kakak sudah ada 2 orang bintang tamu. Di sini ada kakak Batwoman. Halo kak. Selamat sore. Selamat sore. Dan di sebelah sini ada kakak Good Woman. Sore, selamat sore. Apa kabar kak? Baik-baik ya kak? Baik-baik, puji Tuhan. Puji Tuhan ya kak. Kak, saya dengar kabar nih kak. Katanya kakak berdua ini dulu orang kaya ya? Iya, begitu. Saja kak, ya. Tapi aku mau tanya dulu ya sama kakak yang sebelah kiri ini, kakak Good Woman. Kira-kira kak, apa tips-tipsnya sampai sekarang ini berhasil punya banyak perusahaan, kemudian punya banyak harta, sukses pokoknya, bahkan bisa tampil di majalah orang tersukses. Wah, kira-kira apa sih kak? Kak, biasa saja kok tipsnya kak. Yang pertama, selalu bersyukur pada Tuhan. Masa sih? Iya, selanjutnya taat pada perintah Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan ya Iya, kak? begitu. Dan jangan lupa ketika kita sudah diberi banyak harta, kita berbagi juga kak. Berbagi bagi orang lain ya. Nah, senang sekali ya bisa dengan tips dari kakak yang sukses kali ini. Seperti itu kak. Sekarang kita tanya yuk sama kakak yang satu ini aja ya. Kak Batwoman, mau tanya dong. Katanya, mohon maaf ya, katanya walaupun dulu kakak itu sudah banyak harta, banyak perusahaan, tapi akhirnya perusahaannya bangkrut ya kak? Betul ya kak? Gitu ya. Kira-kira penyebabnya itu apa ya kak? Karena karyawan saya yang bekerjanya tidak baik. Begitu ya kak? Bukan karena kakak yang tidak mengatur perusahaannya dengan baik ya, hanya menggunakan power sendiri atau kekuatan sendiri ya, tidak mengandalkan Tuhan. Ya, mungkin seperti itu ya. Kayaknya Karena saya yang merasa terlalu hebat. Kayaknya kakak Batwoman ini harus banyak belajar ya sama kakak Good Woman ini. Belajar ya sama kakaknya ini berhasil loh. Harusnya kakak bisa menjadi teladan bagi adiknya, tapi tidak apa-apa, kakak bisa belajar dari adiknya. Ya kan ya kak? Bisa dong. Ya, wah mereka berjabat tangan adik-adik, mereka saling memaafkan. Wah, senang sekali ya. Di ibadah kita sore hari ini, kedatangan tamu kita sore hari ini sangat luar biasa sekali. Ada Batwoman dan Good Woman bisa hadir di tempat ini, memberikan contoh bagi kita, inspirasi bagi kita, teladan bagi kita. Kalau tadi dari kakak Good Woman memberikan tips-tips buat kita sebagai adik-adik untuk sukses. Walaupun ini kakak Batwoman tidak memberikan contoh teladan yang baik, tapi kita bisa lihat akhirnya kakak bisa mau untuk belajar kepada adiknya ya. Ya kak. Kak, mungkin ada lagi tips-tips lain buat adik-adik di rumah supaya sukses? Ya bisa. Adik-adik yang di rumah kalau ingin sukses harus tetap rajin belajar, semangat belajar.
jangan lupa rajin berdoa ya. Dan yang utama adalah takut kepada Tuhan. Wah, takut kepada Tuhan. Oke adik-adik, demikian tanya-tanya kita kepada dua bintang tamu kita pada sore hari ini. Kiranya bisa menjadi inspirasi buat adik-adik semua, bisa membuat adik-adik lebih semangat lagi untuk menggapai masa depan adik-adik semua. Terima kasih ya kakak-kakak sudah hadir di tempat ini. Shalom, sampai jumpa. Ya, adik-adik yang ada di rumah, tadi kita sudah bersama-sama berjumpa dengan bintang tamu kita yang luar biasa. Sekarang kita akan sama-sama menaikkan satu pujian yang berkata, laut lebar dan luas, juga dalam dan benar gunung-gunung yang tinggi, tapi kasih Allahku melebihi segalanya. Ayo kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan gerakannya ya. bersama-sama bermain dengan kakak-kakak yang ada di sini, ya. Adik-adik juga bisa bermain di rumah bersama dengan orang tua. Nah, games kita pada sore ini sangat mudah, tapi harus membutuhkan kecermatan kita, ya. Jadi fokus, ya. Jadi kita harus fokus mendengarkan apa yang akan disampaikan baru kita lakukan. Nah, games kita adalah kata lawan gerak. Jadi, kalau kata lawan gerak, kalau dibilang maju, berarti kita harus mundur, ya. Kakak-kakak, oke. Kalau dibilang maju, kita harus mundur. Kalau dibilang mundur, kita harus maju. Nah, jadi ini melatih kita untuk konsentrasi. Dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita kehilangan konsentrasi, kehilangan fokus. Ya, kita sebenarnya harus fokus menjadi orang yang taat kepada Tuhan, tapi kadang-kadang kita kalah dengan kehidupan dunia. Ya, kadang-kadang kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita harus melatih diri kita untuk fokus. Nah, games ini akan melatih kita untuk fokus pada kata dan gerak. Ya, boleh kita mulai, kakak-kakak? Boleh ya. Kita coba dulu ya. Oke. Ya, adik-adik siap ya di rumah ya. Kita coba. Ya, sudah siap? Siap. Maju. Maju. Mundur. Mundur. Ya, ada yang salah? Lagi kita ada ya. Jadi seperti itu ya. Oke, kita mulai ya adik-adik ya. Siap kakak-kakak? Siap. Ya. Semangat. Games dimulai. Maju 2 kali. Maju 1 kali. Mundur 2 kali. Ke kiri 1 kali. Ke kanan 1 kali. Ke kanan 2 kali. Ke kiri 1 kali.
Ya. Satu kali ke kiri, maju satu kali. Satu kali ke kiri. Ya, gerakannya harus cepat ya. Gerakannya harus cepat, jadi harus fokus. Oke, siap? Siap. Ke kanan satu kali, ke kiri satu kali. Mundur satu kali. Ada yang salah ya. Ini salah. Ya, kita cari satu orang lagi ya. Ya, oke. Kakak Jenny tidak boleh bermain. Tinggal 3 orang kakak. Aduh. Sudah siap? Siap. Iya. Pelan saja. Mundur 2 kali. Mundur 2 kali. Maju 1 kali. Maju 1 kali, ke kanan 1 kali. Ke kiri 2 kali, ke kiri 2 kali. Ke kiri 2 kali, ke kiri 2 kali. Ya. Ternyata ada kakak lagi yang salah. Ya. Kita mau kasih apa ini hukumannya buat kakak ini? Dihukum kita. Ya, hukumannya apa kakak-kakak ini? Kakak berdua? Nah, Ya. sempat goyang ya. Apa hukumannya? Kali belakang baru kepala pundak lutut kaki satu-satu tapi Ya. gerakan. Mereka dihukum sekarang ya. Mereka akan nyanyikan kepala, pundak, lutut, kaki. Ya. Gerakan. Sudah siap? Pakai gerakan. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Daun telinga, mata, hidung, pipi, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Ya. Demikianlah ya kita pada sore hari ini. Ingat ya, kita harus fokus. Kalau kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan menjadi anak Tuhan yang luar biasa, taat kepada Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berhasil seperti firman Tuhan yang kita sudah dengarkan pada sore hari ini. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih adik-adik semua. Dadah, shalom. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan cerita firman Tuhan ini akan disampaikan sebentar oleh Bapak Pendeta. Namun sebelum itu, kita semua akan mempersiapkan hati kita. Kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian yang berkata, "Buka Alkitab lalu kubaca." Ayo kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita menyanyi bersama pujian ini. Buka
pada sore hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Ya, masih ingat kan Bapak Pendeta siapa ini? Bapak Pendeta Kartin Sampai Sarjana Teologi. Selamat sore Bapak Pendeta. Selamat sore. Apa kabar? Kabar baik sekali. Sehat Pak? Sehat. Tentu adik-adik di rumah juga baik dan sehat ya. Ya, puji Tuhan. Nah, silakan semua mengambil Alkitabnya, siapkan Alkitabnya karena kita akan membaca firman Tuhan. Ya, waktu dan kesempatan ini diberikan kepada Pak Pendeta. Iya, terima kasih. Ya, adik-adik di rumah, Shalom. Pada saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur 1 ayatnya yang pertama hingga pada ayatnya yang ke-6. Mazmur 1 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6 yang berkata demikian, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya, sekian jauh pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, adik-adik di rumah, kita bersyukur pada sore hari ini kembali kita bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah sekolah minggu Klasis Poso Kota. Ya, firman Tuhan yaitu jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ya, pasti kita semua suka jadi orang benar ya. Saya suka Pak Suka ya, jadi orang yang baik. Iya, pasti suka. Tetapi suka kalau jadi orang fasik ya Ibu? Oh, saya tidak suka jadi orang fasik. Iya, pasti. Kakak Pak Pendeta juga tidak suka jadi orang fasik. Semua ingin jadi orang yang baik dan dikasihi oleh orang lain. Iya. Tentunya semua adik-adik di rumah juga tidak suka mau jadi orang fasik. Pasti semua suka jadi orang benar. Iya, seperti itu, seperti firman Tuhan dalam Mazmur pasal 1 pada sore hari ini. Iya. Kak, bagaimana ya? Bagaimana jadi orang benar itu ya? Kira-kira yang seperti apa? Yang kakak tahu ya adik-adik ya, jadi orang benar itu yang rajin beribadah, Ya. rajin berdoa, Ya. dengar-dengaran sama mama dan papa, Benar. ya, mengasihi teman-teman, itu orang benar. Kemudian tidak suka membantah, Iya. tidak suka mencuri. Ya, di rumah dia selalu membantu orang tua. Tidak suka juga berkelahi. Iya. Suka berkelahi. Ya, kemudian dia tidak menjadi seperti cerita firman Tuhan minggu lalu, tidak suka iri hati kepada iya, teman. seperti itu. Ya, iri hati kepada saudara, iri hati kepada teman, itu tidak boleh. Karena orang benar itu selalu ingin berbuat yang baik. Benar sekali. Iya. Jadi kalau orang benar seperti itu ya. Jadi kalau orang fasik itu atau orang yang berdosa itu, Iya. seperti firman Tuhan tadi katakan di sini, kira-kira apa yang seperti apa supaya adik-adik tahu di rumah? Bagaimana itu ya? Orang fasik itu berarti lawannya orang benar, Pak Pendeta. Iya. Iya. Orang fasik itu seperti orang yang malas beribadah. Iya. Orang yang selalu suka membantah orang tua. Iya, benar. Kalau mamanya suruh,
dia selalu membantah. Dia tidak mau disuruh di rumah sama orang tuanya. Dan kalau ada temannya yang melakukan sesuatu yang baik, dia iri hati, Pak Pendeta. Iya, betul, Iya. betul, iya. Kemudian dia suka gara-gara temannya. Iya. Kalau di rumah atau di sekolah atau di mana, biasanya dia suka gara-gara temannya, akhirnya berkelahi. Nah, itu orang fasik. Orang fasik itu sama dengan orang yang jahat, Pak Pendeta. Iya. Berarti kalau jahat itu tidak bagus ya? Tidak bagus, Tidak Pak bagus. Pendeta. Tuhan tidak suka. Berarti Pak Pendeta juga waktu masih kecil dulu, waktu di sekolah, sering Pak Pendeta itu berkelahi. Wah, berarti Pak Pendeta Iya, berarti bisa jahat. dibilang orang? Iya. Orang fasik. fasik suka Aduh. berkelahi, suka marah-marah teman. Biasa suka juga menyontek. Oh, suka menyontek. seperti itu. Oh, sekarang Pak Pendeta sudah tahu, berarti itu tidak baik ya? Tidak baik, boleh. Pak Pendeta. Iya, karena Tuhan tidak suka yang Tuhan tidak suka orang yang jahat. orang yang jahat, betul sekali. Ya memang dalam kehidupan kita setiap hari, karena firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita yang selalu mengajarkan kita hal-hal yang baik untuk selalu kita lakukan di dalam kehidupan setiap hari. Apalagi kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus bertumbuh dengan baik di dalam Tuhan. Iya, harus rajin beribadah. Harus rajin Iya, beribadah. seperti itu. Iya. Iya. Nah, Pak Pendeta, di firman Tuhan ini kita membaca orang benar itu sama seperti ibaratnya seperti pohon yang tumbuh di tepi air, Pak Pendeta. Iya, seperti Jadi pohon. dia Iya. kalau tanaman itu tumbuh di tepi air, tentu dia akan hidup subur, Iya, betul. berbuah. Ya. Tapi tidak seperti pohon ini, Pak Pendeta. Ini berarti tidak subur lagi ya? Iya, karena tidak ada daunnya, tidak ada buahnya, apalagi buahnya tidak ada. Berarti pohon ini seperti orang fasik Orang ya. fasik, Waduh, seperti betul orang sekali, fasik Pak kalau Pendeta, begitu pohonnya. 100, ya. Iya, karena tidak ada daunnya, Iya, tidak ada kering, daunnya. tidak ada apa-apanya. Seperti pohon ini. Jadi orang fasik itu tidak bisa berbuah. Iya. Iya, karena dia tidak hidup di tepi air yang membuat dia subur. Dikatakan juga tadi dalam firman seperti sekam yang ditiupkan angin. Iya. Adik-adik tahu itu sekam? Itu yang Yang sekam biasa ibu-ibu sudah tanam bunga pakai iya, sekam. pakai sekam Iya. ya, yang didapat di gilingan padi. Iya, di gilingan ya, padi. Itu biasa kita. Jadi dia mudah sekali ditiup angin. Nah, apalagi kalau dia dikasih begini pasti angin bawa. Jadi seperti itulah kehidupan orang fasik. Jadi supaya kita menjadi pribadi yang kuat berarti kita harus bertumbuh Harus di dalam bertumbuh di dalam Tuhan. Iya. Benar sekali. Kita harus Iya. dekat dengan Tuhan Iya. supaya kita bisa bertumbuh dan bisa berbuah. Iya, luar biasa ya adik-adik. Firman Tuhan pada sore hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan, Iya. supaya kita walaupun banyak masalah, banyak tantangan, tetapi kita tidak mudah apa? Tidak Patah semangat patah karena semangat, kita ya. mengandalkan Tuhan. Iya, luar biasa ya. Ya, adik-adik di rumah, firman Tuhan pada sore hari ini kiranya akan menjadi kuat baru buat kita semua Ya. dalam menjalani kehidupan setiap hari, dalam masa-masa pertumbuhan kita untuk senantiasa mendekatkan diri dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Amin. Ya. Ya. Pak Pendeta, apakah ada nas hafalan? Iya, ada. Ya. Ada nas hafalannya dalam Mazmur pasal 1 ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 1 ayat yang ke-6. Iya. Saya bacakan Iya, ya Pak iya, Pendeta iya. ya. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Iya. Itu nas hafalan kita untuk Iya, minggu minggu depan. depan. Buat adik-adik yang ada di rumah, nas hafalan ini dihafal dengan baik, kemudian dibuat video, lalu dikirim kepada kakak-kakak yang ada di jemaat masing-masing dan akan ditayangkan pada ibadah kita minggu yang akan datang. Ya, ingat ya, Mazmur pasal 1
ayat yang ke-6. Iya. Jadi itu ya Ibu ya. Iya. Jadi ini jadi hafalan supaya anak-anak juga rajin membaca Alkitab. Rajin membaca Dia ingat apa bacaan minggu yang lalu. Betul sekali, Pak Iya. Pendeta. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pak Pendeta bersama dengan keluarga. Dan buat adik-adik semua, jadilah anak-anak yang baik, yang selalu suka untuk dekat dengan Tuhan, menjadi orang yang baik. Terima kasih, shalom. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, demikian kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya firman Tuhannya seperti lagu yang di awal tadi kita nyanyikan, bertanam dalam hati kita dan kemudian berbuah. Sekarang kita akan meresponi firman Tuhan kita. Kita akan menyanyikan pujian "Jikalau Kamu Tinggal di Dalam Aku". Pujiannya dinyanyikan 2 kali. Yang pertama meresponi firman dan yang kedua kita memberikan persetujuan. Ayo semua bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian ini dengan penuh semangat. Adik-adik yang ada di rumah, marilah kita bersama-sama tutup mata, kita kunci tangan, kita akan berdoa, doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, meskipun kami masih beribadah di rumah, tapi kami tetap bersuka cita karena kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami juga boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Bahkan kami juga belajar dari kedua bintang tamu yang hadir pada sore ini, bagaimana menjadi orang yang baik dan bagaimana kami harus bersikap di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semua, supaya lewat firman-Mu, lewat ibadah kami sore hari ini, kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Karena kami selalu menjadi anak-anak Tuhan yang rindu untuk berbuat kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan,
Kami berdoa bagi Bapak Pendeta, bagi Bapak dan Ibu Guru yang ada di jemaat kami masing-masing, bagi pengurus persekutuan anak yang ada di klasis, bagi tim medik. Tuhan berkati mereka semua, supaya pelayanan ini dapat berjalan dengan baik, dan nama Tuhan terus dipuji, dipermuliakan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa juga buat setiap anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati kehidupan kami, mulai dari yang paling kecil sampai yang sudah kelas besar. Kiranya kami selalu ada di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami terus ada, sehat, dilindungi oleh Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan dan kepada orang tua. Tuhan Yesus, kami juga berdoa jika ada teman-teman kami yang sakit, Tuhan kiranya memberkati mereka supaya mereka boleh sembuh dari sakit. Berkati obat makanan, berkati perawatan yang diterima, sehingga anak-anak kami, teman-teman kami, boleh mengalami kesembuhan di dalam Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus, bagi anak-anak kami yang hari ini ada dalam perjuangan studi, belajar di rumah, Tuhan juga memberkati mereka, memberikan hikmat akal budi, supaya mereka dapat belajar dengan baik, dan mereka semua akan menjadi anak-anak yang pandai, cerdas di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kami terus berdoa bagi kota Poso yang kami kasihi. Tuhan kiranya memberkati kota ini, menjauhkan dari segala mara bahaya, bahkan ancaman virus penyakit yang sedang mewabah. Biarlah kami semua dapat terlindung di dalam Tuhan. Kami hidup sehat dan penuh sukacita. Tuhan Yesus, pada ibadah kami saat ini kami telah memberikan persembahan syukur. Tuhan berkati persembahan kami, dan biarlah persembahan kami ini akan dapat dipakai bagi pekerjaan pelayanan yang ada di gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, kami doakan mama papa, oma opa kami, kiranya Tuhan memberikan mereka umur yang panjang, memberikan sukacita dalam mereka mengasuh, memelihara kami semua. Demikian juga Tuhan, bagi adik kakak kami, Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sore hari ini. Biarlah kami semua akan menikmati penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang akan berjalan ke depan. Inilah doa kami, ampuni dosa kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah pada sore hari ini ibadah kita. Kita akan akhiri bersama. Namun sebelum itu kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian, dan kakak minta kita semua bangkit berdiri. Ayo kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Pujian Daki-Daki Gunung yang Tinggi.
kepada Tuhan, kita telah membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan percaya firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada sore hari ini akan menjadi kuat baru buat kita semua dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu, bahkan memelihara kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, terima kasih sudah beribadah hari ini. Jangan lupa mas hafalan dari Pak Pendeta dan tetap jaga kesehatan. Semangat selalu beribadah. Sampai jumpa minggu depan.